Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Nah, dia ini Abang, kita biasa manggil Abang nih. Bang Aldi. Nah, Bang Aldi ini dia sebagai Ketua PPI MIB Angkatan 2022-2023. Nah, kebetulan nih, sekarang kita nih lagi ada di mana nih Bang? Kita kayaknya bukan ada di Birmingham nih. Ya benar teman-teman, kita nggak sengaja nih, kita lagi ketemu di Louvre. Kebetulan kita baru selesai submit disertasi dan menunggu jadwal pulang penerbangan kita kembali ke Indonesia. Nggak sengaja saya ketemu Bang Varian ini di Paris dan diajak langsung nih ngobrol, todong ngobrol untuk sharing ke teman-teman semua. Oke, keren banget ya. Berarti kita sekarang ini sedang berada di The Louvre, yaitu tepatnya di Paris. Background dari Bang Aldi ini, jadi Bang Aldi ini kuliah di University of Birmingham, jurusan MBA, ya Bang, angkatan 2022-2023. Saat ini Bang Aldi juga bekerja di Kementerian Keuangan ya Bang ya? Kementerian Keuangan. Oke, betul. Berarti kesini dari jalur sendiri apa jalur beasiswa di Bang Aldi nih? Nah, kalau dibilang jalur sendiri itu kayaknya PNS nggak mungkin ya Mas ya, karena kan apalagi PNS Kemenq kali ya. ya nggak juga. Jadi saya kebetulan dari jalur beasiswa LPDP Mas. Jadi ada program LPDP kemarin itu sebenarnya 3 tahun yang lalu sih, 4 tahun yang lalu saya keterimanya Mas. Cuman saya sedikit terlambat masuk intake kampusnya karena saya menunggu jadwal istri. Istri saya pegawai di swasta. Tapi sayangnya sampai saya berangkat istri saya juga belum dapat izin. Jadi saya tetap melaksanakan kewajiban saya berangkat untuk kuliah MBA di Birmingham ini. Oke, keren sekali. Berarti di beasiswa LPDP ini ada jalur tersendiri untuk PNS tuh Bang? Ada Mas, ada jalur namanya jalur targeted group waktu era saya. Jadi dikhususkan untuk ASN yang ingin mengambil beasiswa di luar negeri, kita pakai jalur itu. Kan ada juga jalur budi untuk dosen ya, ada jalur afirmatif untuk daerah-daerah afirmasi. Nah kita ngambil jalur targeted group untuk meningkatkan, katanya sih meningkatkan kualitas aparatur sipil negara gitu loh Mas. Oke, keren banget nih. Berarti teman-teman khususnya yang saat ini PNS bisa mengambil jalur beasiswa dari targeted group ya. Betul. Ini prosesnya gimana Bang? Susah nggak untuk kalau proses untuk yang targeted group ini? Kalau prosesnya sih relatif sama ya. Cuman namanya targeted group itu yang pertama kan saya ASN ya. ASN itu terikat sama institusi negara. Dalam hal ini saya terikat sama Kementerian Keuangan. Mau nggak mau sebelum saya mengajukan apply beasiswa ini saya harus izin ke atasan dulu. Setelah dapat izin atasan, tentu akan dipertimbangkan formasinya. Apakah jurusan saya, kan saya ngambil MBA Mas ya. Apakah MBA itu sebenarnya dibutuhkan di Kementerian Keuangan? Nah, pada waktu itu ternyata dibutuhkan. Ada beberapa formasi yang membutuhkan master di bidang bisnis karena kita di Kementerian Keuangan. Akhirnya ya udah saya apply ke atasan, diizinkan ikut beasiswa. Itu yang paling fundamental, izin dari atasan dan izin dari instansi. Tapi selanjutnya ya sama dengan teman-teman semuanya, kita ikut beasiswa, kita ikut tes substansi ya waktu itu ya. Substansi, kita tes psikologi, buat esai itu. Kita pasti mengabdi dan lain-lain itu. Nah, kontribusi kita setelah pulang ya sama seperti teman-teman. Cuman yang paling fundamental yaitu izin dari atasan langsung itu dan izin dari instansi. Gitu. Berarti nanti setelah lulus kuliah harus pulang nih ke Indonesia nih ya. Betul, dan balik ke kementeriannya ya. Wajib Mas. Itu udah kontrak kita. Kita di Kementerian Keuangan itu wajib mengabdi kalau nggak salah 2N+1. Jadi berapa lama saya mengabdi di sini nanti dikalikan 2 ditambah 1 tahun. Oke, keren banget nih. Dan juga Bang Aldi ini sebagai salah satu mahasiswa yang super aktif teman-teman di University of Birmingham. Nah, jadi kalau teman-teman mau tanya siapa ketua PPI MIB, nah, pasti pada kenal semua nih dengan Bang Aldi ini. Nah, ini Bang Aldi nih. Sebenarnya pada saat nanti kuliah di University of Birmingham itu
seperti apa sih student association-nya? Nah, ada nggak student association untuk para mahasiswa Indonesia? Kan mahasiswa Indonesia datang ke Inggris itu kan jauh sekali ya. Mahasiswa mereka itu ya nggak punya sanak saudara, mungkin juga nggak punya banyak teman yang kenal di sini. Nah, itu seperti apa tuh Bang untuk yang perhimpunan pelajar Indonesia di Birmingham ini, Bang? Nah, jadi ketakutan Mas Varian itu sebenarnya sama dengan ketakutan saya dulu ya. Dengan mungkin nanti ketakutan teman-teman yang mungkin tertarik untuk kuliah di luar negeri, gimana sih nanti kuliah di luar negeri itu? Gimana sih? Apa di sana ada tempe misalnya seperti itu? Apakah saya bisa langsung komunikasi dengan orang luar negeri, orang asing, kemampuan bahasa dan lain-lain. Nah, kalau kita sendiri sih mikirnya gitu ya awalnya. Tapi ternyata setelah kita menjalaninya di Indonesia itu ya kayak gimana ya, keluarga sendiri. Jadi kita kayak di sini bakal ketemu keluarga sendiri sih, Mas. Kita punya komunitas di sini namanya PPIMIB. Nah, kalau Mas Varian kan gabung juga nih. Nah, kita kan tahu nih di PPIMIB itu bukan cuman pelajar, tapi di sana juga ada diaspora yang sudah lama menetap. Jadi seru sih kalau di Birmingham ini, di mana kita bisa belajar dari para diaspora yang mungkin sudah lama menetap di sini. Misalnya nyari tempe di mana sih? Nah, kita bisa lihat dia ternyata ada tempe ya di Birmi ya? Tempe di sini, Mas. Tempenya nggak asli Birmi. Tempenya ada dua sih sekarang, ada dua. Yang pertama tempe asli, kalau di Birmingham ya, mungkin tempat lain seperti itu. Satu kita impor dari Amsterdam, katanya sih gitu. Terus yang kedua ada warga juga, Mas. Namanya kalau di Birmingham namanya Pak Rozi. Beliau sering jualan tempe yang diracik sendiri dengan apa ya? Katanya sih beli apa namanya? Raginya. Raginya itu dari Indo. Jadi rasanya itu masih sama kayak Indo. Kalau di Amsterdam ya lumayan, cuman dia kan frozen, jadi kurang fresh lah gitu. Nah, organisasinya sendiri Mas Varian lebih aktif kan. Kita sering main bola di sini bareng sama bareng masyarakat, bareng sama pelajar-pelajar ya. Seru lah. Jadi kayak rasa homesicknya itu bisa teratasi gitu dengan ketemu teman-teman. Di sini aja kita bisa ketemu. Oh iya, betul banget ini. Karena emang teman-teman betul. Jadi pada saat nanti kita datang ke UK, tepatnya di Birmingham, nah nanti kita tuh banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang memang sangat aktif lah ya, dan akrab betul teman-teman. Jadi kita nggak kenal nih sebelumnya mereka dari mana, asalnya dari mana. Jadi pada saat kita datang ke Birmingham, nah itu serasa seperti udah kenal jauh lah ya. Jadi kita banyak aktivitas bareng nih. Tadi bilang Bang Aldi main bola ada juga kita main bulu tangkis ya Bang ya. Main bulu tangkis, main volley. Apalagi tuh Bang? Ada juga kita main ini tenis lapangan. Tenis lapangan. Ada basket. Basket ya. Banyak sekali. Nah, itu bareng-bareng dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu ya. Iya, dan di Birmingham kan kita ada beberapa universitas, Mas. Ada UOB, Mas Varian kan di UOB dengan saya. Juga ada BCU. BCU itu apa Bang? Birmingham City University. Itu letaknya di daerah city centernya Birmingham, teman-teman. Terus ada Aston University. Ini terkenal dengan bisnisnya. Nah, kita gabung semua di sini. Ada UCB juga. College Birmingham. Jadi kita gabung. Biasanya kita mainnya sih karena mayoritas banyak dari UOB, mainnya di UOB kalau main bola gitu. Dan kita pernah juara loh teman-teman. Mas Varian ikut kemarin waktu juara itu. Liga Arutala ya? Di Coventry. Kita juara 1 di sana. Jadi emang seru banget lah teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau datang ke Birmingham, jadi nggak usah khawatir ya Bang ya. Nggak usah khawatir, semua siap menyambut teman-teman semua. Keren banget. Nah, ini kebetulan nih banyak nanya ke aku nih Bang tentang mereka yang mau datang ke sini tuh bingung nih. Mereka tuh perlu bawa apa aja sih kira-kira yang pada saat nanti mau datang ke sini. Ada yang bilang, Mas, saya perlu bawa bahan-bahan makanan nggak? Mas, saya perlu bawa baju-baju tebel nggak? Mas, saya boleh nggak bawa rendang nggak? Mas, saya boleh nggak bawa macam-macam pertanyaan itu. Nah, kira-kira tips dari Bang Aldi nih, kan udah setahun ya di sini ya. Nah, kira-kira apa sih yang perlu banget ya kita bawa ke Indonesia biar ya nggak ketinggalan aja pada saat kita nanti datang ke sini? Mungkin yang pertama yang perlu kita bawa ke Indonesia itu
apa ya, doa dari orang tua lah, itu yang paling pertama kan. Ya. Harus doa dari orang tua, doa restu. Terus yang kedua mungkin ini nih, kayak makanan-makanan itu kan memang kita pasti rindu ya masakan-masakan di Indonesia. Cuman dulu sih saya bawa rendang mas. Saya beli rendang satu kilo, saya masukin ke tas. Berarti boleh ya? Boleh dulu. Ya. Tapi katanya sekarang ada lebih sedikit lebih rigid lagi pemeriksaannya. Mudah-mudahan masih bisa lah. Tapi kalaupun nggak bisa, mungkin bawa bumbu. Jadi bawa bumbu kayak Indofood, kan ada tuh bumbu rendang, bumbu rendang, racik rendang itu bumbu ya. Racik rendang. Di sini ada jual santan juga kan, dari toko-toko Asia gitu. Bumbu rendang masak sendiri lah istilahnya gitu. Kalau memang, tapi bisa kalau rendang sih. Dulu saya bawa rendang, saya masukin kulkas, saya masukin plastik, terus bisa untuk beberapa kali. Tapi kalau sekarang mungkin bumbu racik. Terus terkait baju-baju, nah UK ini agak aneh cuacanya mas. Mas Radian kan rasanya sendiri ya, kadang panas, kadang dingin. Ini sekarang terik banget nih. Iya. Tapi kalau baju-baju ya mungkin secukupnya sih mas ya. Karena kan di sini ada toko-toko yang menjual sesuai musim. Kayak Primark di sini bahkan lebih murah dibanding kita beli di Indonesia. Pengalaman saya ya, lebih murah. Dan biasanya juga baju-baju itu nggak kita bawa pulang, misalnya baju dari Primark gitu mas. Jadi bawa yang secukupnya aja, nggak perlu kita over baggage untuk barang-barang kayak musim dingin gitu. Gitu dong. Oke, berarti udah tahu ya teman-teman ya. Jadi bawa perlengkapan yang memang seperlunya ya, karena emang di UK itu bukan seperti di negara entah berantah teman-teman. Jadi semuanya itu serba ada. Dan harganya pun tadi juga relatif ya, dalam arti ada yang mahal karena memang ya mereknya mahal kan. Betul. Tapi kalau untuk yang student mah yang penting pakai aja, ini nyaman ya. Nah, kebetulan juga ada juga nih kita bisa beli barang-barang yang second hand. Bisa. Second hand kan ya? Iya, saya sering mas. Saya pun juga gitu. Jadi beli second hand kayak di eBay ya, terus di Vinted ya. Vinted itu paling populer sekarang. Vinted teman-teman. Vinted. Nah, jadi di Vinted itu apps ya? Apps untuk ya barang-barang. Sebenarnya nggak semua second ya. Jadi banyak yang baru-baru tuh. Biasa kalau orang-orang UK itu kadang mereka beli baru tapi nggak dipakai, nggak dijual di Vinted itu teman. Jadi kalau misalnya beruntung dapat barang baru tapi harganya jauh lebih murah ya. Kadang sama ini juga mas. Kadang barang-barang di Vinted itu ada di sini kan perlakuannya kan kalau kita bisa 2 minggu atau 3 minggu bisa kembalikan lagi kan. Nah mereka telat balikin itu sebenarnya, terus gitu. Dijual lagi. Jadi kadang kita sering dapat barang baru yang mereka tidak inginkan gitu. Iya, oke. Nah, kalau kita mau ikut organisasi di BIRMI ini khususnya seperti apa sih bang? Kira-kira itu kita ganggu nggak waktu belajar kita dengan ikut organisasi itu? Oh oke. Mungkin pertama organisasi apa dulu ya? Oh iya, apa aja tuh organisasi yang ada di BIRMI itu bang? Jadi kalau di Birmingham itu kita itu sebenarnya banyak aktivitas mas. Pertama di organisasi pelajar dengan diaspora itu ada namanya PPI MIB yang sekarang saya jadi ketuanya kebetulan. Nah di PPI MIB ini itu juga ada berbagai divisi-divisi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk aktivitas mahasiswa. Misalnya ada divisi minat bakat untuk main bola, olahraga dan lain-lain. Ada professional development, itu gimana caranya kita menjalin koneksi dengan perusahaan-perusahaan supaya nanti kita pulang itu dapat kerja. Nah, contohnya yang paling dekat ini ada Jasa Marga, Pak. Bakal datang direkturnya ke Birmingham. Nah, kabarnya sih mudah-mudahan ada rekrutmen di sana. Nah, kita tunggu aja nanti gimana. Nah, ada juga Takbir. Itu organisasi keagamaan untuk umat Islam. Mereka itu kita sering buka puasa. Kadang kita juga setelah Lebaran kita salat Idnya kita bikin di Universitas Birmingham dan lain-lain. Ada ICC untuk yang ke Kristen juga. Jadi untuk Birmingham itu kita termasuk banyak kegiatan lah, dan juga ada Ibu Asyifa, jangan lupa. Ibu Asyifa itu untuk ibu-ibu biasanya pengajian rutin. Nah kalau di UK nih mas, ini ada juga kita namanya PPI UK. Nah PPI UK itu untuk semua pelajar yang berada di UK. Kemarin tuh baru ngadain Olimpiade misalnya, jadi setiap kota itu tanding tuh main bola. Dari satu kota dengan kota yang lain. Kemarin kalau nggak salah juaranya kalau main bola Manchester ya. Nah, jadi kalau Birmingham juara berapa tuh bang? Kalau Birmingham kemarin itu kita nggak lolos kualifikasi.
kita pongah kayaknya kemarin tuh Mas. Karena udah habis juara Utala ya. Terus masuk kualifikasi ini kayak Prancis, Itali kali Mas ya. Ya udah terlalu jemawa, over proud. Ya, jadi kita nggak lolos teman-teman. Padahal kita baru juara minggu lalunya kita baru juara. Tapi selanjutnya kita. Nah di PPI UK itu juga biasanya PPI wilayah itu kita Mas ya. Cabang itu sering berkoneksi dengan PPI UK. Kadang kita ada kegiatan-kegiatan itu kita gabung sama PPI UK. Misalnya kemarin ada beberapa pejabat datang dari kota diminta untuk ikut juga mendampingi PPI UK. Juga ada juga nih organisasi untuk doktoral. Oh ya. Ada namanya doktrin. Jadi kita nih banyak organisasi sih di sini. Dan organisasi ini sebenarnya sifatnya positif Mas. Okay. Banyak yang takut kan katanya kalau misalnya masanya kita berorganisasi takutnya ganggu pelajaran katanya. Iya itu gimana tuh Bang? Sebenarnya sih tergantung sih Mas ya. Maksudnya kan kita harus ada skala prioritas. Misalnya ini kalau kita masuk organisasi PPI lah misalnya, ya kita tetap memprioritaskan kuliah kita dong. Karena kan kayak saya misalnya, Mas Varian misalnya, itu kan ke sini tujuan utamanya itu adalah belajar kan. Jangan sampai kita berorganisasi itu malah melupakan waktu belajar. Dan itu juga di Birmingham kita berlakukan Mas. Jadi kalau kita sampaikan ke teman-teman prioritas kita di sini baik yang penerima beasiswa loh dan yang dibiayai orang tua. Dibiayai orang tua kan orang tuanya membiayai dia untuk belajar. Nah tentunya jangan sampai organisasi menjadi prioritas, itu nggak boleh. Tetap harus prioritaskan pendidikan di atas organisasi. Gitu. Ijazah itu lebih penting dibandingkan. Karena kan kalau kita lihat CV ya, ijazah itu di atas dibandingkan organisasi. Nah itu analoginya. Jadi organisasi bisa mendukung karakter kepemimpinan kita, tapi di atas semua itu adalah pendidikan ya. Berarti organisasi ini juga termasuk penting ya untuk meningkatkan soft skill kita ya Bang ya. Penting Mas, karena kan di organisasi kita berinteraksi dengan banyak orang ya, berinteraksi dan berkomunikasi, dan juga tidak semua orang bisa kita senangkan, istilahnya begitu kan. Nah bagaimana kita memberi manfaat semaksimal mungkin dengan menghindari konflik atau dan lain-lain sebagainya. Itu tips and triknya. Tapi yang pasti nggak mungkin semua orang bisa kita senangkan. Oke, keren banget nih. Terakhir nih Bang nih. Nah, ada nggak saran untuk para calon-calon mahasiswa nih yang nanti akan sekolah ya ke luar negeri lah? Mungkin apa tips untuk mereka agar bisa seperti Bang Aldi nih, udah pinter ya kan, terus kuliah di luar negeri, nah terus juga aktif berorganisasi lagi nih Bang. Hebat banget ya teman-teman ya. Nah kira-kira apa nih tips-tipsnya nih? Mungkin ini aja sih. Pertama itu percaya diri sih Mas. Karena kan kita ini sekarang luar negeri itu kita sering minder sama kemampuan bahasa Inggris. Mungkin yang pertama itu kan. Kita takut gimana nanti kalau keluar negeri bahasa Inggris komunikasi sama teman-teman itu. Padahal sebenarnya ya kita pengalaman sendiri Mas ya. Ngomong bahasa Inggris di sini tuh ya yang penting mereka ngerti. Jadi nggak perlu grammarnya harus tepat ya, tensesnya harus tepat ya. Karena nggak ditanyain tuh sama mereka tuh, kamu grammarnya salah, kamu tadi salah tuh, nggak perlu kamu ya. Harusnya past tense, nggak pernah itu Mas. Kamu harusnya present perfect continuous tense. Nggak pernah. Itu nggak pernah Nggak pernah ya. Malah kadang kita tuh sering mindernya di situ ya kan. Padahal sebenarnya kita tuh punya kemampuan yang sama mereka yang pakai bahasa Inggris, cuma berbeda dalam bahasa itu. Kita masih mending loh Mas. Iya. Kita bisa dua bahasa, bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Iya. Kalau misalnya asal dari bahasa daerahnya. Iya. Tambahan lagi. 3. Ayo bisa bahasa Batak. Iya. Mas Varian bisa bahasa Jawa. Kan 3. Di sini orang cuma bisa bahasa Inggris. Nah itu yang penting kita jangan takut karena kendala itu malah jadi tantangan untuk kita kan. Bagaimana kita mengatasinya. Dan yang kedua itu yaitu tadi sebenarnya yang dipelajari di sini itu sedikit banyak
sama dengan yang di Indonesia. Cuman bedanya adalah kita bisa berkomunikasi secara internasional, mengetahui tren-tren yang terjadi di internasional. Nah itu makanya kuliah di luar negeri itu sangat penting untuk meningkatkan karakter kita dan juga mendudukan kita sejajar sama bangsa-bangsa lain. Oke, keren banget ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman semua yang sedang berjuang untuk sekolah di luar negeri tetap semangat dan semoga tercapai semua cita-cita kawan-kawan semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.